Nah, pemirsa, kami persilakan kembali kepada Ibu Yana yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan Ibu Yana yang akan dijawab oleh Kiai Haji Abi Amir Faisal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Yana. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, bagaimana caranya membangun persatuan dan kesatuan umat Islam melihat kondisi seperti sekarang ini, supaya umat Islam ini tidak terpecah belah dan kita tetap bersatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Abi. Bagaimana caranya membangun persatuan? Ada sebuah kaidah dalam usul fiqih, la inkara fil mukhtalaf fihi. Jangan saling serang menyerang dalam urusan perbedaan pendapat. Kapan sesuatu dikatakan perbedaan pendapat? Kalau masing-masing mempunyai pegangan yang benar. Kalau satunya sesat, satunya benar, maka itu bukan perbedaan pendapat. Jadi misalnya sholat subuh pakai kunut, yang satu sholat subuh tidak pakai kunut. Dua-duanya sama-sama punya dalil. Dua-duanya sama-sama tidak menyimpang. Yang menyimpang yang mana? Yang tidak sholat subuh. Sepakat? Maka jangan bertengkar. Gitu. Halo, siap? Nah, sama dengan kasus yang sekarang lagi berdebat ini. Ya, jadi tadi guru kita Ustadz Fahmi Salim sudah menceritakan bahwa ini kayaknya ada yang salah fokus deh. Sehingga timbul bertarung, yang satu mendukung Iran, yang satu mendukung Amerika, yang satu dan seterusnya. Jadi fokusnya salah gitu. Jadi silahkan terjadi perdebatan. Kalau masing-masing tetap fokusnya membela Palestina. Tapi kalau ternyata dengan perdebatan ini melupakan Masjidil Aqsa, melupakan Palestina yang dijajah, maka inilah yang salah. Yang salah fokus. Nah, oleh karena itu semua kita supaya kita bersatu harus fokus. Misalnya ya, suami istri berdebat, bertengkar. Ya, kata istrinya, aku harus kaya mas, karena aku harus beli bedak dengan tebal 5 inci mas. Dan harus skincare, harus glowing. Kata suaminya, gimana kita mau membeli semua itu? Kita belum punya rumah, belum punya dimakan. Akhirnya bertengkar. Apakah mau cerai? Ya enggak lah. Ayo kita tetap pertahankan pernikahan. Yang ibu ngerem, ya yang tadinya beli glowingan, ya kita beli yang biasa saja dulu. Enggak apa-apa, setengah glowing enggak apa-apa, ibu ya. Nah, yang penting kita tetap bersatu. Ya, ya pakai sagu ya bu ya. Masya Allah. Jadi itulah makna penting bahwa semua kita harus fokusnya benar, pegangannya benar, dalilnya benar. Jadi makna khilafiyah yang sering kali banyak orang pahami dengan salah paham adalah dia merasa bahwa dalam dua urusan ini, perbedaan pendapat ini, padahal masing-masing punya dalil. Yang satu pakai maulid, yang satu enggak maulid. Dua-duanya benar. Yang salah yang tidak mencintai Nabi, betul? Ya sudah, jangan bertengkar gitu loh. Tapi masalahnya yang ini menyerang. Menyerang yang ini menyerang yang itu, dan seterusnya. Akibatnya apa? Akibatnya berpecah. Nah, perbedaan pendapat itu tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena masing-masing manusia punya cara berpikir. Punya kemampuan untuk menyampaikan apa yang di pikirannya. Tapi yang paling penting jangan sampai perbedaan pendapat itu menyebabkan perpecahan. Karena itu Pak Hikmullah, di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala menjaga umat ini jangan sampai berpecah belah. Tahu enggak Bapak Ibu? Pertama, urusan keluarga. Sekalipun ada hukum namanya talak.
Nabi bersabda, abghadul halal ilallahi at-talaq. Halal yang paling Allah benci, talak. Karena perpecahan. Perhatikan. Kemudian juga dalam urusan sehari-hari, Allah menjaga umat ini agar bersatu. Para suami wajib sholat berjamaah di yang sholat di rumah pakai mukena. Betul Bu? Nah, ini penting supaya umat ini bersatu. Pulang ke rumah, bimbing istri. Itulah pentingnya persatuan. Setiap tahun ada namanya ibadah haji untuk menyatukan umat itu. Bahkan ayat yang tadi dibacakan guru kita Ustaz Fahmi Salim itu surah Al-Hajj. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, itu surah haji. Kenapa dalam surah haji kok ada perang? Ada ayat tentang perang. Ini maksudnya Bapak Ibu, halo? Bahwa umat ini dalam melakukan ibadah, bukan semuanya ibadahnya urusan leha-leha, nyantai. Tidak, ada ibadah umat Islam yang itu berkaitan dengan kesiapan tenaga, kekuatan fisik. Itulah namanya ibadah haji. Kenapa? Karena ibadah haji ini persiapan agar umat ini menjadi umat yang kuat untuk melawan setiap serangan, penjajahan yang mendolimi mereka. Itulah makna persatuan. Bahwa inti semua ini supaya kita bersatu. Halo? Sepakat bersatu? Sepakat? Masya Allah, berkah semuanya. Baik, Masya Allah, terima kasih Abi Amir Faisal yang telah memberikan jawaban yang menarik, karena fokus kita yang terpenting adalah bagaimana menjaga persatuan yang kedamaian, paling tidak yang ada di dalam diri kita sendiri, paling tidak organisasi atau keluarga kita yang terdekat. Bagaimana menjaga terus persatuan dan juga kedamaian, tidak terjadi konflik di dalamnya. Nah pemirsa, kita akan persilahkan lagi untuk sesi tanya jawab, namun sebelumnya kami sampaikan di segmen 5, nanti ada segmen ulama menjawab, di mana kami akan membacakan dan juga akan guru-guru kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1 berkaitan dengan tema besar kita, yaitu perang menguji persatuan umat. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.